siang Ibu dan juga Bapak. Di sini saya akan menyampaikan rancangan pembelajaran berbasis proyek dalam rangka PKG PJOK. Di sini saya mengambil tema koper bola, yakni keterampilan gerak kombinasi permainan bola. Saya mengambil latar belakang TK Mrombo 1 terletak di Desa Mrombo, memiliki peserta didik yang beragam latar belakang dan juga karakteristik, sarana prasarana yang cukup, halaman alat permainan bola yang beragam, guru yang berkompeten serta dukungan dari orang tua. Di sini saya mengambil tema koper bola adalah akronim dari keterampilan gerak kombinasi permainan bola yang menekankan kombinasi gerak dasar yang penting untuk perkembangan fisik dan motorik anak usia dini. Program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan serta minat anak-anak terhadap aktivitas fisik yang variatif dan menyenangkan, sekaligus mendorong anak-anak untuk memiliki suara voice, pilihan choice, dan kepemilikan atau ownership dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hasil survei dengan orang tua dan hasil wawancara singkat dengan peserta didik, teridentifikasi bahwa ada minat yang tinggi terhadap kegiatan permainan bola. Namun masih banyak anak yang mengalami kesulitan dalam mengkoordinasikan gerak dasar seperti melompat ataupun melempar bola dengan benar, serta data pencapaian keterampilan motorik juga menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan keterampilan koordinasi dan kekuatan fisik melalui aktivitas yang menyenangkan dan terstruktur. Tujuan dari program koper bola ini adalah salah satunya menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, suportif, dan berpusat pada peserta didik, yang memberi ruang untuk suara, pilihan, dan kepemilikan dalam proses pembelajaran. Jadi dalam penciptaan kegiatan main, jadi kita melibatkan anak-anak itu. Hari ini kita mau main apa tentang bola itu, dan anak-anak bebas memilih kegiatan apa yang ingin dimainkan terkait dengan tema tersebut. Jadi dengan mereka mengajukan suara dan memilih kegiatan main yang mereka pilih, itu anak-anak menjadi lebih semangat dan merasa memiliki permainan tersebut. Terus untuk tujuan yang selanjutnya, yakni guru berperan sebagai fasilitator yang memastikan setiap peserta didik merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan fisik sekaligus melatih kemandirian, kepercayaan diri, dan kemampuan berkolaborasi. Untuk tujuan yang selanjutnya, yakni mendorong partisipasi aktif peserta didik dalam memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyuarakan ide, pendapat, dan preferensi dalam menentukan variasi kegiatan gerak, sehingga mereka merasa dihargai dan memiliki peran aktif dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya yakni meningkatkan keterampilan motorik dasar melalui aktivitas bermain seperti berjalan, melompat, berlari zigzag, dan melempar dengan cara yang menyenangkan sesuai usia permainan bola yang variatif. Untuk yang selanjutnya yakni capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama adalah capaian mendorong
partisipasi aktif peserta didik. Langkah-langkah yang dilakukan yakni melakukan sesi tanya jawab pada awal program untuk mendengarkan minat dan ide peserta didik tentang kegiatan bermain bola. Terus hasil yang diharapkan dari capaian tersebut adalah peserta didik merasa dihargai, memiliki ruang untuk menyuarakan pendapat mereka, sehingga membangun motivasi dan ketertarikan dalam mengikuti kegiatan. Untuk capaian yang selanjutnya adalah meningkatkan keterampilan motorik dasar melalui aktivitas bermain. Langkah-langkah yakni memberikan demonstrasi dan kesempatan bagi peserta didik untuk mengeksplorasi variasi kegiatan secara bebas setelah memahami dasar-dasar gerakan. Untuk hasil yang diharapkan dari capaian yang telah ditentukan yakni kegiatan ini membantu anak-anak menjadi lebih aktif dan terampil secara fisik melalui aktivitas yang menyenangkan dan bervariasi. Yang selanjutnya struktur program. Struktur program pembelajaran keterampilan gerak ini ditujukan untuk fase fondasi, yakni anak usia 4-6 tahun, dan merupakan kegiatan kokurikuler. Jadi kegiatan ini dirancang untuk mendukung dan menguatkan kegiatan intrakurikuler yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk pelaksanaan program ini, yakni program ini akan dilaksanakan 1 kali seminggu. Jadi seminggu itu dilakukan 1 kali selama 10-12 minggu dengan durasi 50-60 menit atau 1 jam per sesi ya. Setiap sesi akan mencakup berbagai kegiatan permainan bola yang melibatkan gerakan dasar seperti berjalan, berlari, melompat dan melempar. Jadi satu kegiatan itu, satu kegiatan bola itu bisa dilakukan dengan berbagai gaya. Misalkan kita bermain bola tapi kita berjalan membawa bola seperti itu. Anak membawa beberapa bola, anak itu disuruh kita menyediakan beberapa track itu berjalan. Setelah berjalan anak-anak itu melompat seperti kita membuat area untuk sudah ada itu, dan setelah itu kita membuat area untuk zigzag dengan kon dibuat sebagai rintangan. Terus kita menyediakan beberapa keranjang berwarna itu. Jadi anak-anak dengan membawa bola beberapa warna itu, kita menyuruh anak menempatkan bola sesuai dengan keranjang warna yang telah disediakan seperti itu. Terus untuk pelaksanaan pembelajaran, yang pertama pembukaan dan pemanasan selama 15 menit. Yang kedua permainan inti selama 30 menit. Yang ketiga penutup dan refleksi 5-10 menit. Itu untuk struktur program. Terus untuk yang selanjutnya mitra dan komunitas belajar. Mitra dan komunitas belajar dalam program ini adalah yang pertama guru sebagai fasilitator utama akan merancang, memimpin dan mengawasi program koper bola. Guru juga akan memberikan demonstrasi gerakan dasar, membimbing peserta didik dan mengkoordinasikan keterlibatan orang tua dalam program ini. Yang selanjutnya orang tua, mitra yang kedua orang tua akan berperan dalam mendukung kegiatan ini, baik melalui dukungan langsung dengan kehadiran di beberapa sesi atau memberikan motivasi dan dorongan dari rumah. Ketika di rumah ya. Terus untuk partisipasi mereka dalam sesi permainan keluarga atau acara sekolah dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik. Jadi kita tidak
misalkan kita ada pembelajaran apa gitu, pasti kita akan melibatkan orang tua ketika di rumah, karena pendidikan di sekolah itu tidak selama kalau kita di rumah. Jadi untuk anak usia dini, apapun kegiatan di sekolah kita pasti akan melibatkan juga orang tua. Untuk mitra dan komunitas belajar selanjutnya adalah komunitas belajar. Komunitas belajar ini berisi semua warga sekolah. Ada guru, ada kepala sekolah, ada siswa, ada juga orang tua. Ini untuk komunitas belajar. Terus untuk mitra komunitas, kapasitas yang dimiliki sekolah. Kapasitas yang dimiliki sekolah ini belum ya. Untuk kapasitas yang dimiliki sekolah adalah yang pertama aset manusia ya. Aset manusia. Yang pertama adalah aset manusia. Aset manusia itu berupa kepala sekolah sebagai pembimbing dan memberi wewenang dalam memberikan izin. Terus yang aset manusia yang selanjutnya yakni guru sebagai fasilitator dan penanggung jawab kegiatan. Yang selanjutnya adalah peserta didik, terus wali murid. Itu adalah aset manusia. Yang selanjutnya adalah aset fisik. Aset fisik ini ada jaringan internet, laptop dan juga HP untuk mencari informasi terkait dengan program kegiatan yang diperlukan dalam program ini dan juga sebagai publikasi. Aset fisik yang selanjutnya adalah pemanfaat peralatan olahraga yang ada untuk kegiatan. Aset fisik yang berikutnya adalah ruang kelas sebagai tempat persiapan kegiatan untuk kegiatan tersebut, yakni sebelum kita melakukan kegiatan di luar, kita mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan itu di ruang kelas. Yang aset yang selanjutnya adalah aset finansial. Aset finansial yakni pendanaan dari dana BUSP. Terus yang selanjutnya aset lingkungan. Aset lingkungan seperti halaman dan juga lapangan. Ketika kita melakukan kegiatan program, kita biasa melakukan di halaman. Kalau misalkan kita membutuhkan akses lokasi yang lebih luas, kita dapat memanfaatkan lapangan yang ada. Terus untuk rencana selanjutnya yakni rencana evaluasi. Evaluasi program Koper Bola dilakukan untuk mengukur keberhasilan program dalam mencapai tujuan, memastikan keterlibatan semua pihak dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Rencana data evaluasi yakni melakukan observasi dan memberikan umpan balik selama proses pembelajaran. Yang selanjutnya observasi langsung terhadap partisipasi dan keterlibatan peserta didik selama sesi permainan. Yang selanjutnya rencana data evaluasi berikutnya adalah mengumpulkan umpan balik dari siswa dan guru untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan program. Yang selanjutnya melakukan refleksi bersama untuk memperbaiki program di masa depan. Setelah kita melakukan kegiatan yang tadi, kita dapat melakukan refleksi bersama-sama dengan guru, orang tua, anak dan juga kepala sekolah mengenai kegiatan yang telah dilakukan. Jadi untuk kita melakukan kegiatan yang selanjutnya itu dapat lebih berjalan dengan baik. Terus untuk pengolahan dan analisis data, kita melakukan analisis kuantitatif yakni dari survei dan observasi untuk menilai tingkat keterlibatan peserta didik, efektivitas program dalam meningkatkan keterampilan motorik
Jadi untuk pengolahan data kita dapat menggunakan checklist atau kita menggunakan gambar checklist yang telah disusun sebelumnya untuk menilai apakah ada peningkatan dari kegiatan yang telah anak lakukan. Untuk selanjutnya yakni tantangan, kemungkinan tantangan. Untuk tantangan yang pertama yakni keterbatasan sarana yang dibutuhkan. Jadi kadang kita olahraga itu pas kita kegiatan apa itu terkendala dengan sarana yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut. Dan untuk solusinya kita dapat bersama-sama mencari solusi atas sebuah permasalahan tersebut. Terus untuk tantangan yang selanjutnya yakni tingkat partisipasi peserta didik yang bervariasi. Jadi kadang anak itu kan ada yang minatnya itu nggak sama dan nggak stabil ya, minatnya itu berbeda-beda. Ada yang anak yang suka olahraga, ada anak yang memang pasif seperti itu. Jadi untuk solusi dari tantangan tersebut yakni kita menyediakan variasi permainan dengan tingkat kesulitan yang berbeda dan memberikan pilihan kepada peserta didik untuk memilih sesuai dengan kemampuan. Jadi memang dari beberapa murid kita itu terdiri dari banyak sekali anak dengan berbagai karakteristik dan kesenangan. Jadi ada anak itu yang suka sekali gerak, ada yang anak itu tidak suka gerak, jadi pendiam. Jadi kalau misalkan ada anaknya yang temennya itu suka gerak, ada juga anak itu enggak suka sama sekali. Jadi kita menyediakan permainan yang lebih ke level yang lebih rendah. Terus untuk yang selanjutnya, tantangan yang selanjutnya yakni menjaga minat dan motivasi peserta didik agar mereka tetap antusias mengikuti setiap sesi. Jadi rentang perhatian dari anak usia dini itu sangatlah sebentar. Jadi kita tidak boleh merancang suatu kegiatan itu melebihi batas kemampuan ataupun batas-batas toleransi dari perhatian anak ya. Anak itu biasanya perhatiannya cukup singkat. Jadi kita harus menyusun dan membuat variasi permainan baru atau menyelipkan tantangan mingguan yang membuat anak-anak tertarik untuk mengikuti sesi berikutnya. Terus untuk solusi yang selanjutnya adalah memberikan pengakuan atau penghargaan sederhana. Jadi bukan pemberian hadiah ya, tapi ini seperti stiker atau rencana partisipasi, bukan berbentuk seperti barang. Misalkan kalau itu kan stiker atau nilai itu kepada peserta didik yang menunjukkan antusiasme tinggi dan dapat meningkatkan motivasi mereka. Terus untuk tantangan yang selanjutnya adalah perbedaan persepsi dalam komunitas sekolah. Tidak pungkiri kita ketika ada suatu program dan kita kita sharing dengan komunitas, itu pasti akan ada pro dan kontra. Jadi akan ada dukungan dan juga akan ada tantangan. Jadi kita dapat bersama-sama mencari solusi dari sebuah tantangan tersebut atau sebuah masalah tersebut. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada tambahan, monggo dipersilakan Bapak Ibu. Atau saran, kesan atau bagaimana, monggo. Iya, demikian
presentasi dari kami. Jadi terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan terima kasih atas kelonggaran waktu dari Bapak dan juga Ibu. Semoga program ini dapat berjalan dan juga dapat diuji cobakan di sekolah-sekolah yang lain, dan semoga nanti akan ada perbaikan selanjutnya. Demikian akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.